Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dawam Ardansah, NIM 112008086 dari kelas HKIC. Akan mempresentasikan PPT dengan materi peradilan di zaman Rasulullah SAW. Contoh kasus dan penyelesaiannya. Utang piutang. Dalam sengketa utang yang pernah dijatuhkan Rasulullah kepada Ka'ab bin Malik, beliau menyuruh agar Ka'ab bin Malik segera menunaikan utangnya. Untuk urusan perampasan hak, Rasulullah menggunakan konsep Rad al-Madhalim, sebuah perantara yang digunakan untuk melakukan pembelaan terhadap hak-hak orang tertindas. Rasul pernah dengan tegas mengatakan, barang siapa yang hartanya diambil olehku, maka silakan ia mengambilnya lagi dariku. B. Hukuman kisos dan pembunuhan. Kasus pembunuhan seorang laki-laki sesama muslim diriwayatkan oleh Miraj bin Urwah. Ia berkata, ada seseorang lelaki dari satu daerah melempar saudaraku sampai saudaraku meninggal. Lelaki tersebut lalu melarikan diri, tetapi akhirnya kami menemukan sedang bersama Abu Bakar As-Siddiq. Lantas kami membawa laki-laki tersebut untuk diadili di hadapan Rasulullah. Lalu Rasul memberikan hak kisos kepada kami atas lelaki tersebut. Hadis riwayat Al-Haythim Sami. C. Kasus HAM. Kasus ini adalah persengketa hak pengairan atau irigasi antara Zubair bin Awam dan seorang Ansor. Seorang sahabat dari kalangan Ansor menggugat Zubair kepada Rasulullah SAW karena Zubair dianggap telah menahan dan merugikan haknya atas air dan pengairan. Padahal hak tersebut merupakan hak umum yang mesti dijamin untuk setiap orang. Peristiwa ini termaktub dalam hadis berikut, yang artinya hadis yang berawal dari Yusuf, dari Al-Laits, dari Ibn Shihab, dari Urwah, dari Abdillah Ibn Zubair radhiyallahu anhu, bahwa sesungguhnya seorang dari golongan Ansor berperkara dengan Zubair di hadapan Rasulullah SAW mengenai aliran air atau irigasi di Harrah. Orang Ansor tersebut berkata, alirkan air itu. Zubair menolak. Mereka lalu bersengketa di hadapan Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, pakailah air itu, hai Zubair, lalu alirkan ke tetanggamu. Orang Ansor tersebut marah dan berkata, mentang-mentang Zubair anak bibimu. Rona muka Rasulullah berubah mendengar ucapan tersebut. Lalu beliau bersabda kepada Zubair sekali lagi, pakailah air itu, hai Zubair, lalu alirkan ke tetanggamu. Zubair berkata, saya menduga ayat ini, atau maka demi Tuhanmu mereka belumlah beriman sehingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Turun berkenan dengan peristiwa tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Para hakim di zaman Rasulullah SAW. Banyak kasus peradilan pada masa Nabi SAW yang dihadapkan kepada Nabi dan diselesaikan oleh Nabi. Tak jarang juga kasus diselesaikan oleh para sahabat. Ini dikarenakan seiring meluasnya Islam, Nabi memperintahkan para sahabat untuk menyelesaikan perkara-perkara yang ada di wilayah yang jauh. Hakim itu dipilih untuk mewakili Rasulullah SAW dalam memutuskan suatu perkara, baik yang berkenan dengan perkara pidana maupun persoalan fatwa terkait dengan urusan hukum syariah. Di antaranya hakim itu ialah Hufaidah bin Al-Yaman Al-Habsyi. Salah satu kasus yang pernah ia selesaikan ialah persengketaan dua saudara yang saling memperebutkan batas tembok rumah mereka. Amru bin As, ia pernah berkenan kepercayaan untuk memutuskan persengketaan yang terjadi antara dua orang di hadapan Nabi. Selanjutnya, Mu'adz bin Jabal. Sahabat Mu'adz adalah seorang kadli yang diutus Nabi ke wilayah Yaman, tepatnya di daerah Al-Janad. Mu'adz diinstruksikan untuk menjadi delegasi kadli Nabi di daerah tersebut, termasuk juga mengurusi masalah zakat dan menyebarkan syiar Islam di sana. Dan Ali bin Abi Thalib.
Ali diutus oleh Rasulullah ke Yaman sebagai pengadil atau kadli pada utusan kedua. Karena yang pertama, Ali diutus sebagai pendakwah bersama Al-Bara ibn Azm dan Baridah al-Aslami. Di utusan kedua ini, Ali sebagai tokoh sahabat guna mengatur kehidupan sosial di Yaman dengan panduan hukum Al-Quran dan hadis Nabi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.